Sering sekali Michelle ini ketahuan lagi ngobrol sendirian oleh Bu Guru ya guys. Jadi Bu Guru ini tuh langsung negur Michelle gitu ya. Michelle, kamu sekarang lagi ngobrol sama siapa? Nah, jadi Bu Guru ini udah tahu nih guys, kalau Michelle lagi ngobrol sendiri, ya berarti Michelle lagi ngobrol sama seseorang. Jadi Bu Guru tuh nanyain dan penasaran juga gitu ya sama sosok yang sedang diajak ngobrol oleh Michelle. Hey you, what's up? Masih seputar anak indigo. Yap, di video sebelumnya kita udah bahas cerita Michelle di part pertama dari mulai Michelle lahir sampai umur 3 tahun. Nah, di video kali ini gue bakalan kembali bawain cerita Michelle ketika Michelle masuk PAUD. Ya, mungkin di cerita kali ini bakalan fokus ke beberapa kejadian karena cerita kali ini merupakan rangkuman cerita selama Michelle berada di PAUD. Ya mungkin Michelle juga lupa-lupa ingat gitu ya sama kejadian dulu pas ia masuk PAUD. Mungkin banyak banget kejadian yang terjadi pada saat itu. Hanya saja Michelle lupa karena kan ya udah lama. Jadi yang akan gue ceritakan di sini adalah cerita yang Michelle masih ingat sampai sekarang. Waktu itu Michelle masuk ke salah satu PAUD yang ada di Bandung. Seperti PAUD-PAUD pada umumnya, banyak sekali tempat bermain yang mungkin anak yang masuk ke sini akan merasakan happy. Tapi bagi Michelle, semua itu terlihat biasa saja. Sekolah Michelle tersebut sangat luas halamannya dan berada di dalam sebuah perusahaan. Kalau dilihat dari kondisi bangunan tersebut sepertinya peninggalan dari Belanda. Kalau Michelle sih nggak terlalu menghiraukan soal itu ya. Karena waktu itu Michelle ikut arahan ibunya saja. Namun sebelum Michelle masuk PAUD, di sini Mia. Masih ingat kan sama Mia yang ada di rumah Michelle? Yap, Mia waktu itu bilang pada Michelle kalau nanti di sekolah Michelle akan bertemu dengan seorang teman. Di sini Mia ngasih tahu bahwa Michelle jangan takut karena teman tersebut merupakan teman yang baik. Wow. Sontak pada saat itu Michelle hanya menganggukkan kepalanya saja. Michelle sekolah PAUD dimulai dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Di sana ada juga tempat penitipan anak. Jadi kalau ada orang tua yang gak bisa jemput di jam 10 pagi, anak-anak bisa nunggu dulu nih di ruang penitipan anak. Waktu itu Michelle gak ditemani terus sama ibunya. Jadi Michelle diantarkan ibu ketika berangkat saja. Dan Michelle dijemput lagi sama ibu atau sama omnya ketika pulang sekolah. Jadi Michelle tuh gak selalu ditungguin sama ibunya gitu guys. Jadi Michelle tuh selalu dijemput ketika pulang sekolah, entah sama ibunya atau sama omnya. Menurut Michelle, pertama masuk PAUD pada saat itu rasanya biasa saja. Gak ada yang spesial. Yang penting pada saat itu Michelle bisa menemukan kesenangan dan ia merasakan happy. Mungkin kalau anak-anak lain ketika masuk PAUD, mereka akan merasakan senang. Tapi kalau Michelle, biasa saja. Gak ada yang menarik di PAUD menurut Michelle. Walaupun pada saat itu kondisinya banyak sekali tempat bermain. Seperti ayunan, perosotan, rumah pohon, dan lain-lain. Itu menjadi hal yang sangat biasa ketika Michelle lebih sering melihat penampakan yang aneh-aneh. Wow. Jadi bawaannya tuh Michelle nggak tenang aja ya pokoknya pada saat itu gitu guys. Karena ya Michelle tuh banyak dinampakin sosok-sosok yang aneh gitu. Pada saat itu Michelle pun mau bilang sama ibunya kalau Michelle banyak sekali melihat penampakan yang aneh-aneh. Tapi ibunya waktu itu bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Pernah waktu itu Michelle lagi asik bermain sama teman-temannya di rumah pohon. Tiba-tiba Michelle didatangi seorang anak yang sangat misterius. Wow. Kemudian anak tersebut bilang kepada Michelle bahwa ia ingin ikut bermain.
Ciri-cirinya dia nggak pakai seragam kayak anak-anak PAUD yang lainnya. Tapi dia selalu datang ketika Michelle sedang bermain. Pada awalnya Michelle mengira kalau itu anak PAUD sama seperti Michelle. Hanya saja anak tersebut belum memiliki baju seragam. Begitu pikir Michelle. Tapi lama-kelamaan kok teman-teman Michelle yang lain gak ada yang ngajak ngobrol dia. Seolah-olah dia itu gak kelihatan sama teman-teman Michelle. Nah dari situ Michelle coba ajak ngobrol anak tersebut. Namun ketika Michelle mengajak ngobrol anak tersebut, tiba-tiba teman Michelle yang lainnya bilang, "Michelle, kamu ngapain kok ngobrol sendiri? Aneh banget." Begitu ucap teman-teman Michelle yang lainnya. Wow. Mulai saat itu Michelle mengetahui kalau dia bukan manusia. Selama di PAUD, Michelle mempunyai 2 teman manusia nyata. Sebut saja namanya Bunga dan Romi. Jadi Michelle ini suka main nih bertiga ya guys, sama si Bunga sama si Romi. Nah kebetulan teman gaib Michelle yang suka ikut bermain juga namanya Angela. Ciri-ciri Angela, rambutnya ikal, kulitnya agak kemerah-merahan, dan kelihatannya Angela ini sangat cantik. Menurut Michelle, umurnya juga gak beda jauh dari Michelle, ya kira-kira sekitar 3-4 tahunan lah umur Angela ini. Di sela-sela Romi dan Bunga bermain di rumah pohon bersama Michelle, Michelle selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan Angela. Angela bercerita kepada Michelle kalau ia asli dari Belanda. Cuman orang tuanya tinggal di Indonesia. Jadi Angela ini lahir di Indonesia ya guys. Angela pun menceritakan sedikit tentang dirinya pada saat itu, bahwa Angela meninggal karena kelalaian pembantu di rumahnya, hingga Angela pun jatuh dari lantai 2. Jadi si Angela ini meninggalnya dulu karena terjatuh ya guys dari lantai 2 karena kelalaian bibi pembantunya. Singkat cerita, Michelle pun semakin dekat dengan Angela. Jadi Michelle sekarang kalau bermain bukan cuman bertiga, melainkan berempat. Mungkin yang Romi dan Bunga lihat mereka main hanya bertiga, tapi yang Michelle lihat mereka bermain berempat. Bunga, Romi, Angela, dan Michelle. Wow. Selama Michelle berada di PAUD kurang lebih 1 tahun, semuanya berjalan secara normal. Ya mungkin adalah penampakan-penampakan yang aneh gitu guys, tapi menurut Michelle itu kurang menarik untuk diceritakan. Semakin sering Michelle melihat penampakan, semakin terbiasa juga Michelle melihat mereka. Michelle juga tahu sosok-sosok yang menempati di setiap tempat yang ada di PAUD tersebut. Karena Michelle sudah akrab dengan Angela, Angela ini selalu ngikutin Michelle kemanapun Michelle pergi selama masih ada di wilayah PAUD. Bahkan ketika Michelle masuk ke dalam kelas, Angela pun selalu ikut duduk, berada di sampingnya. Angela sering ngajak main Michelle terus ketika Michelle lagi belajar. Pernah waktu itu, Michelle bilang kepada Angela, "Shh, jangan berisik, nanti Bu Guru marah," kata Michelle. Sontak omongan Michelle tersebut didengar oleh Bu Guru dan juga teman-teman yang lainnya. Kemudian di sini Bu Guru bertanya kepada Michelle, "Michelle, kamu lagi ngobrol sama siapa?" kata Bu Guru. Tapi pada saat itu, Michelle hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Wow. Tapi lama-kelamaan, Bu Guru makin tahu tingkah laku Michelle yang suka ngobrol sendiri, bermain sendiri, bahkan ketawa-ketawa sendiri. Waktu itu sempat ada kejadian yang sampai sekarang Michelle masih ingat. Teman Michelle yang bernama Bunga, ia akan ke toilet. Kemudian Bunga izin kepada Bu Guru untuk ke toilet. Akhirnya Bunga pun berjalan seorang diri menuju toilet. Ketika Bunga sampai di toilet, Bunga terkejut dan berteriak. Kemudian Bunga pun berlari kembali ke dalam kelas sambil menangis. Semua orang yang ada di kelas menjadi bingung karena melihat Bunga yang menangis seperti ketakutan.
Kemudian di sana Bu Guru menenangkan Bunga. Ketika Bunga sudah tenang, akhirnya Bunga bercerita kalau di toilet tadi Bunga melihat sosok nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Wow. Akhirnya Michelle penasaran dengan ucapan Bunga tadi. Ketika jam pulang sekolah, Michelle menyempatkan diri untuk ke toilet. Dan ternyata benar, di sana Michelle melihat sosok nenek-nenek dengan rambut panjang berwarna putih, tapi menggunakan baju berwarna hitam. Wow. Mukanya pada saat itu memang menyeramkan, kata Michelle. Jadi Michelle juga gak sempat ngedeketin nih sama si nenek tersebut. Michelle cuma ngeliat dari jarak jauh aja nih guys. Kemudian Michelle di sini bilang sama si nenek tersebut, "Jangan ganggu," kata si Michelle. Tapi nenek-nenek tersebut tidak merespon ucapan Michelle. Nenek tersebut hanya terdiam melihat Michelle. Akhirnya pada saat itu Michelle pun pergi meninggalkan nenek tersebut. Singkat cerita, ketika Michelle pulang ke rumah, Michelle langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Tapi waktu itu ibunya menjawab, "Ya mungkin Bunga salah lihat aja kali nak, karena Bunga kan orangnya emang penakut." Begitu kata ibu Michelle. Michelle pun menceritakan kepada ibunya kalau di sana nenek-nenek tersebut tidak mengganggu, tapi hanya menampakkan diri saja, dan nenek tersebut tidak berucap apa-apa. Kemudian ibunya pun di sini bertanya lagi, "Michelle takut sama nenek tersebut?" Di sini Michelle menjawab, "Enggak Bu, Michelle nggak takut. Cuman kasihan aja itu Bunga nangis-nangis sampai ketakutan," kata Michelle. Tak lama dari itu, kakek dan nenek Michelle datang ke rumah Michelle. Di sini kakek Michelle menanyakan kepada Michelle bagaimana selama belajar di sekolah. Kemudian kakeknya juga menanyakan bagaimana di sekolah, apakah ada hal-hal yang aneh. Nah, di sini Michelle menceritakan nih sama kakeknya mengenai kejadian yang Michelle lihat. Tapi kakeknya di sini hanya bilang, "Jangan takut nak, masa cucu kakek takut?" ucap kakeknya. Kebetulan kakek Michelle juga salah satu orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Akhirnya kakek Michelle memberikan nasihat kepada Michelle, "Jangan pernah takut kalau melihat hal-hal yang menyeramkan. Tetap berdoa dimanapun kamu berada, karena dimanapun pasti ada mereka, dan mereka akan takut apabila kita percaya akan kekuatan doa." Kemudian Michelle pun beranjak ke kamarnya yang ada di lantai atas. Di sana Michelle melihat Mia yang sedang asik bermain boneka. Ya kebetulan di rumah Michelle ini di kamarnya banyak banget boneka ya guys untuk mainan Michelle. Dan di sana boneka tersebut juga dimainkan oleh si Mia. Wow. Kemudian Mia di sana menanyakan kepada Michelle, "Gimana hari ini di sekolah?" Kemudian Michelle hanya menjawab, "Ya begitulah," ucap Michelle. Oh iya, yang tahu keberadaan Mia ada di rumah Michelle cuman kakek dan Michelle aja. Jadi ayah dan ibu Michelle serta neneknya tidak mengetahui kalau di rumah Michelle ada si Mia. Seperti biasa, ketika Michelle kembali berangkat sekolah, Michelle di sana sudah disambut oleh Angela. Angela ini seolah-olah tahu nih guys jam-jam Michelle datang ke sekolah jam berapa, pulang jam berapa. Angela ini udah tahu gitu ya. Michelle selama di sekolah suka ditemani oleh Angela kemanapun Michelle pergi. Sesekali Angela ini sering ngejailin teman-teman Michelle. Semakin lama, teman-teman Michelle bahkan ibu guru yang ada di sekolah makin tahu dengan kondisi Michelle yang sebenarnya. Sering sekali Michelle ini ketahuan lagi ngobrol sendirian oleh bu guru ya guys. Jadi bu guru ini tuh langsung negur Michelle gitu ya, "Michelle, kamu sekarang lagi ngobrol sama siapa?" Nah, jadi bu guru ini udah tahu nih guys, kalau Michelle lagi ngobrol sendiri ya berarti Michelle lagi ngobrol sama seseorang. Jadi bu guru tuh nanyain dan penasaran juga gitu ya sama sosok yang sedang diajak ngobrol oleh Michelle. Kemudian pada saat itu Michelle menjawab,
"Ini Bu, lagi ngobrol sama Angela, temanku yang ada di sini," kata Michelle. Kemudian di sana Bu Guru hanya tersenyum sambil mengelus-ngelus kepala Michelle. Akhirnya semakin lama Michelle belajar di PAUD, semakin sering juga Michelle ditampakkan sosok nenek-nenek yang berbaju hitam tadi. Tapi ketika nenek itu menampakkan diri, nenek tersebut tidak berbicara apa-apa. Sepertinya nenek tersebut hanya melihat-lihat saja menurut Michelle. Hingga pada suatu hari, ketika Michelle lagi main ayunan sambil menunggu jemputan, Michelle kaget. Tiba-tiba nenek tersebut sudah ada di sampingnya. Wow. Jadi Michelle ini lagi main ayunan gitu guys sambil nunggu dijemput. Tiba-tiba di sampingnya tuh udah ada nih si nenek yang baju hitam tadi guys. Awalnya Michelle ketakutan dan ingin lari. Tapi Michelle pada saat itu ingat akan nasihat yang diberikan oleh kakeknya untuk jangan merasa takut. Kekuatan doa adalah segalanya. Namun ketika Michelle mau berdoa, tiba-tiba nenek tersebut berbicara menggunakan bahasa Sunda yang sama sekali Michelle kurang paham. Ya karena pada saat kecil Michelle ini terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ya guys. Jadi kalau ngedengar bahasa Sunda tuh ya Michelle kurang paham dan kurang ngerti dan belum tahu juga. Tapi kata-kata dari nenek tersebut masih Michelle ingat sampai sekarang. Nenek itu berkata, "Cu, bisa ninggalin Nini? Ulah sieun ku Nini, Cu. Nini mah moal ngaganggu Ucu. Nini aya di dieu, kur ngajagaan tempat hungkul, Cu. Nini tiba heula aya di dieu, resep we ningali loba barudak." Begitu kira-kira ucap nenek tersebut. Michelle pada saat itu hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa tahu artinya sama sekali. Kemudian nenek-nenek tersebut menghilang. Buat kalian yang punya cerita horor atau misteri, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini. Singkat cerita, Michelle pun selesai melaksanakan sekolah di PAUD. Ketika melaksanakan perpisahan di sekolah, waktu itu semua teman-teman, orang tua, dan para guru berkumpul untuk foto bersama. Ketika acara foto selesai, tiba-tiba Michelle didatangi sosok Angela. Angela di sini merasa sedih karena harus berpisah dengan Michelle. Di sisi lain, Angela ini ingin ikut bersama Michelle. Tapi entah kenapa, Angela ini tidak bisa ikut. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi Angela untuk keluar dari tempat tersebut. Jadi Angela ini pengen ikut nih guys sama si Michelle gitu ya. Tapi kata si Michelle, Angela ini seolah-olah nggak bisa keluar dari ruang lingkup sekolah itu. Kayak ada yang nahan gitu guys. Jadi nggak bisa ikut. Kemudian Michelle pun berkata kepada Angela, kalau suatu saat nanti Michelle akan kembali berkunjung untuk menemui Angela. Kemudian Angela pun terlihat sangat sedih karena tidak rela untuk berpisah dengan Michelle. Ya mungkin Angela ini punya temen yang bisa ngelihat dia dan udah deket juga sama Michelle. Jadi ya ketika Michelle mau pergi selesai sekolahnya, ya Angela merasa kehilangan gitu guys. Ya karena mungkin tidak ada lagi teman yang bisa diajak ngobrol oleh si Angela ini guys. Tak lama dari itu, Michelle pun melihat nenek-nenek yang berbaju hitam tadi. Kemudian nenek tersebut hanya tersenyum kepada Michelle. Seolah-olah nenek tersebut memberikan kode untuk ucapan perpisahan. Kemudian Michelle pun membalas senyuman nenek tersebut. Itulah cerita singkat Michelle selama berada di PAUD. Mungkin masih banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu yang Michelle alami. Tapi menurut Michelle itu semua kurang menarik dan kurang berkesan untuk dibawakan. Di video selanjutnya, gue bakalan bawain cerita Michelle ketika Michelle masuk TK. Tentunya bakalan lebih banyak cerita-cerita mistis dan horor serta nyata yang terjadi pada saat itu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Itulah dia kisah horor dari Michelle.
Nah, apabila kalian punya cerita horor, boleh kirimkan cerita kalian ke email yang tadi ya guys. Semoga cerita tadi bisa membuat kita percaya akan keberadaan mereka. Dan semoga kita semua lebih yakin dan percaya akan kebesaran Sang Pencipta.